Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Queen Konita dengan NIM 23411040282 dari kelas 2 PIP. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Usul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryonugroho, MSI. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Usul Fikih, di mana nantinya akan terdapat 5 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama adalah pengertian usul fikih, yang kedua adalah sejarah perkembangan usul fikih, yang ketiga adalah sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam, yang keempat adalah maslahah mursalah, yang kelima yaitu contoh kegunaan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita simak penjelasan yang pertama mengenai materi tentang pengertian usul fikih. Dalam pembahasan tentang pengertian usul fikih, di sini kita akan bagi menjadi dua, yaitu pembahasan secara bahasa dan secara istilah. Di mana pengertian usul fikih secara bahasa itu terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul yaitu jamak dari al-aslu, asal, yang berarti tentang pokok, dasar, maupun fondasi. Yang kedua adalah fikih, yang berarti tentang pemahaman, pengertian yang mendalam. Jadi usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan sebagai dasar bagi fikih, atau dasar-dasar yang di atasnya lah dibangun fikih Islam. Sedangkan pengertian usul fikih menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil yang terperinci. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan usul fikih. Di mana di sini terdapat 6 perkembangan, yaitu perkembangan yang pertama adalah masa Rasulullah SAW, yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga adalah masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang keempat adalah masa pembentukan madhab, yang kelima adalah masa perkembangan usul fikih, dan yang keenam adalah masa modern. Baik, kita masuk pada sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW, di mana pada masa Rasulullah SAW sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, di mana Rasul SAW sendirilah yang menjadi sumber utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Beliau menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan memberikan contoh dalam penerapan hukum Islam di kehidupan sehari-hari. Jadi, pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah yang menjadi pokok sumber hukum Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, pada masa Rasulullah ini, semua permasalahan itu akan diselesaikan, akan ditanyakan kepada Rasul SAW secara langsung. Yang kedua adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana masa ini adalah masa setelah Rasul SAW wafat. Setelah Rasul SAW wafat, tugas penerusan dakwah kepemimpinan Islam itu dilanjutkan oleh para sahabat beliau yang dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, para sahabat itu berusaha untuk mengumpulkan dan memelihara hadis-hadis Rasulullah SAW serta menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pada masa tabi'un, tabi'id, dan tabi'un, pada masa ini adalah permulaan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dan semakin beragamnya kasus-kasus hukum yang timbul. Untuk mengatasi permasalahan ini, para ulama mulai mengembangkan metode istinbat hukum Islam secara lebih sistematis. Semakin kompleksnya masalah,
Dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh umat Islam harus diiringi dengan kesadaran untuk terus berpegang teguh pada tali agama. Lalu pada masa yang keempat yaitu masa pembentukan madhab, di mana sejarah perkembangan usul fikih kian semakin kompleks pada abad ke-8 Hijriah, di mana saat itu muncul beberapa madhab dengan pemikiran fikih Islam, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing madhab memiliki metode istinbat hukum Islam yang sendiri-sendiri. Namun secara fundamental masih tetap berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam yang primer, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu pada masa perkembangan ilmu usul fikih, pada abad yang selanjutnya adalah masa perkembangan ilmu usul fikih. Pada abad ke-9 Hijriah, ilmu usul fikih itu mulai berkembang pesat. Para ulama mulai menyusun kitab-kitab usul fikih yang membahas secara mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam istinbat hukum Islam. Kitab-kitab usul fikih yang terkenal pada masa saat ini adalah kitab Mukhtasar Al-Usul, karya Imam Al-Usuli, dan kitab Mahsul, karya Imam Al-Razi. Yang terakhir adalah masa modern, di mana pada masa modern ini ilmu usul fikih terus berkembang dan mengalami perdebatan intelektual. Para ulama berusaha untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks. Muncul berbagai pendekatan baru dalam istinbat hukum Islam, seperti pendekatan sosiologis, antropologis, dan historis. Pada pembahasan selanjutnya mengenai tentang sumber-sumber pengambilan hukum Islam, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa pengambilan hukum, sumber-sumber hukum, yaitu Masadirul Ahkam, yaitu sumber-sumber hukum, di mana di sini akan dibagi menjadi 3, yaitu Masadir Asliyah, Masadir Tabi'iyah, dan Ikhtilaf Ahli Ijtihad. Kita masuk yang pertama, yaitu Masadir Asliyah. Oke, yang pertama adalah Masadir Asliyah, di mana Masadir Asliyah ini adalah sumber pokok. Nah, sumber pokok yang dimaksud di sini adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulnya, di mana Kitabullah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yaitu adalah hadis. Lalu yang kedua adalah Masadir Tabi'iyah, di mana Masadir Tabi'iyah ini adalah sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber pokok yang disepakati jumhur fiqh, yaitu adalah ijma' dan qiyas. Lalu yang ketiga adalah Ikhtilaf Ahli Ijtihad. Jadi yang dimaksud sumber hukum ikhtilaf menurut ahli ijtihad adalah ada beberapa macam. Yang dibahas di sini adalah istihsan, istishab, urf, syara'u man qablana, saddud zari'ah, dan madhab sahabi. Ada juga masalah mursalah. Oke, masuk pada pembahasan tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran ini merupakan sumber utama ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akidah atau keyakinan, syariah atau hukum Islam, dan akhlak ataupun moral. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 51 itu yang menerangkan di mana kita itu mengikuti perintah dari Allah dan Rasul-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 59 ini, Allah menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwasanya ketika kita sedang berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasul SAW. Fungsi diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oke, masuk pada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu as-sunnah atau al-hadis, di mana pengertian dari al-hadis ini adalah segala perkataan, yaitu qauli, perbuatan, yaitu fi'li, dan persetujuan ataupun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Dalam suatu hadis yang berbunyi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Yang artinya, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Yang selanjutnya adalah ijma', di mana ijma' ini adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu tentang suatu hukum syariah. Jadi, suatu kesepakatan ataupun konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Mayoritas ulama mendefinisikan ijma' itu sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara' setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masuk pada pembahasan kias, yaitu metode analogi untuk menetapkan suatu hukum masalah baru dengan menganalogikannya kepada masalah lain yang memiliki kesamaan ilat. Ilat yaitu alasan hukum. Menganalogikan di sini diartikan sebagai mempersamakan antara dua persoalan hukum sekaligus, status hukum di antara keduanya. Jadi dalam pelaksanaannya itu kias juga harus memenuhi yang namanya rukun-rukun. Rukun-rukun kias ini terdapat ada 4, yaitu rukun yang pertama adalah asal atau makis alai, lalu ada furu' yaitu cabang, lalu ada al-hukum asal, lalu yang keempat adalah hukum Islam yang diikhtilafi para ahli ijtihad. Di sini akan dijelaskan beberapa. Yang pertama adalah istihsan, yaitu mengutamakan sesuatu yang lebih baik daripada yang lain dengan meninggalkan dalil yang lebih kuat kepada dalil yang lebih lemah demi mencapai kemaslahatan. Jadi pada sumber hukum Islam istihsan ini lebih diutamakan dalil yang lebih kuat. Lalu selanjutnya adalah ada istishab, yaitu menetapkan ketetapan hukum yang telah ada sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Lalu yang ketiga ada syadzud dzari'ah. Di mana syadzud dzari'ah ini adalah menutup jalan yang menuju kepada yang diharamkan atau yang membuatnya itu menjadi rusak, suatu kerusakan. Selanjutnya adalah syara'u man qablana, di mana hukum ini adalah hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu yang selanjutnya adalah urf, yaitu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan nas. Lalu ada madhab sahabi, yaitu pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya itu tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak disinggung oleh nas dan ijma dengan syarat tidak menentang nas dan ijma.
Menurut Abdul Karim Zaidan, itu membagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu maslahah yang secara tegas diikuti syariat yang telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berijtihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuh. Lalu, yang kedua adalah al-maslahah al-mulah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah suatu maslahah. Padahal kesimpulannya itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu pada ayat 11 di surat An-Nisa, di mana dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 ini Allah itu sudah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi dalam hal waris, pembagian anak laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Dan inilah yang sering menjadi suatu maslahah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan secara realita. Yang selanjutnya adalah al-maslahah al-mursalah. Nah, maslahah ini yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu maslahah macam ini yang terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan hadis untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, namun peraturan ini itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta. Abdul Wahab Khalaf itu menjelaskan beberapa persyaratan dan memfungsikan maslahah mursalah, yaitu yang pertama adalah sesuatu akan dianggap maslahah itu harusnya berusaha maslahat hakiki, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudorotan, bukan berupa dugaan belaka, hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Lalu yang kedua adalah sesuatu dianggap maslahat, itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga adalah sesuatu akan dianggap maslahat, itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, ataupun bertentangan dengan ijma'. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang contoh kegunaan usul fikih di kehidupan sehari-hari, di mana peran usul fikih ini memiliki peran yang amat sangat penting dalam kehidupan umat muslim. Tidak hanya dalam ranah ibadah saja, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah menentukan status hukum transaksi online. Di mana perkembangan teknologi digital itu melahirkan berbagai platform jual beli online. Muncul pertanyaan terkait status hukum transaksi online seperti jual beli barang digital, lelang online, dan penggunaan platform marketplace. Lalu disinilah usul fikih itu berperan dengan kaidah dan metodenya. Ulama dapat menentukan hukum transaksi online itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini itu penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi online yang dilakukan oleh setiap muslim itu sesuai dengan aturan agama dan terhindar dari praktik yang tidak dibenarkan. Lalu contoh yang kedua adalah menavigasi perkembangan teknologi finansial, di mana munculnya finansial teknologi menghadirkan berbagai layanan keuangan baru seperti pembayaran digital, peminjaman online, dan investasi syariah. Usul fikih ini membantu dalam memahami akad dan prinsip yang mendasari layanan-layanan tersebut. Dan para ahli fikih dapat menganalisis akad yang digunakan dalam finansial teknologi itu untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam dan merumuskan regulasi yang tepat untuk melindungi hak-hak konsumen muslim.
Lalu yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan waris, di mana usul fikih ini berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan waris yang kerap kali menjadi kompleks dan emosional. Dengan memahami kaidah-kaidah pembagian warisan, para ahli waris itu dapat mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan syariah Islam. Jadi usul fikih itu akan membantu dalam menentukan siapa saja yang berhak atas warisan, berapa bagian yang mereka terima, dan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan terkait harta warisan. Lalu, usul fikih juga membantu dalam menentukan hukum penggunaan media sosial, di mana media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan ya dalam dari kehidupan sehari-hari. Namun dari penggunaannya itu perlu dikontrol agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi usul fikih ini membantu dalam memahami batasan-batasan etika dalam penggunaan media sosial seperti larangan berghibah, hoax, dan konten pornografi. Ulama dapat merumuskan panduan dan edukasi bagi pengguna media sosial Muslim agar mereka itu dapat menggunakan platform tersebut secara tanggung jawab dan sesuai dengan syariah Islam. Lalu yang selanjutnya ada usul fikih berguna untuk batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, di mana usul fikih ini memberikan panduan terkait interaksi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di tempat kerja, sekolah, ataupun ruang publik lainnya. Dan ini itu penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan terhindar dari yang namanya perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi usul fikih itu akan membantu dalam memahami batasan-batasan interaksi, seperti menjaga jarak fisik, menghindari khalwat, dan menjaga sopan santun dalam berkomunikasi. Jadi, usul fikih itu bukan hanya sekedar ilmu agama yang teoritis, tetapi juga memiliki peran yang praktis dalam kehidupan sehari-hari juga. Dengan memahami usul fikih, umat Islam dapat menjalankan aktivitasnya dengan penuh keyakinan dan sesuai dengan syariah Islam, bahkan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di era modern saat ini. Demikian penjelasan singkat mengenai usul fikih. Sejarahnya, sumber-sumber hukum Islam, lalu ada maslahah mursalah, dan contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Queen Konita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.